Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Usia suami sudah 40 tahun, tetapi nama penerima bantuan sosial di DTKS maupun di Kementerian Sosial adalah nama istrinya. Sedangkan istrinya ini usianya masih produktif atau di bawah 40 tahun. Memiliki komponen atau kategori-kategori minimal kepesertaan, apakah ini akan tetap dicoret dari penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT-nya. Nah, lalu siapa kira-kira usia yang dihitung? Apakah suaminya atau di istrinya di dalam satu kakak tersebut? Nah, kita akan membahas perihal ini ya, sesuatu topik yang sangat menarik tentunya yang menjadi pertanyaan banyak sekali penerima bantuan sosial, terutama yang memiliki kondisi sama, suami sudah 40 ke atas dengan istri masih di bawah 40 tahun. Apakah akan tetap dicoret dari kepesertaan bansos? Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mencari tahu jawabannya, Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnail-nya saja, sehingga Anda bisa salah paham atau memahami informasi tidak secara utuh. Oke ya? Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang telah sama-sama membantu untuk membesarkan channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang telah mendukung, mensubscribe channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Tentu karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Dan tentunya tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel kita tercinta ini. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda ada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, Anda harus bijak memilih channel mana, channel penyampai bantuan sosial, dan Anda berada di channel yang tepat ya, karena channel yang baik terkait dengan bantuan sosial adalah channel yang disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena kami bekerja berdasarkan tupoksi kita di dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga informasi tentang bansos yang kita berikan adalah informasi real sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang kita terima langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Terkait dengan keresahan KPM, banyak sekali yang merasa resah ketika di dalam satu kakaknya ini usia suami istrinya ini ada yang berbeda ya, berbedanya cukup jauh. Ya, ada salah satu pertanyaan dari subscriber dari channel Inspirasi Oktara bahwa suaminya ini di dalam satu kakak ini usianya sudah 40 tahun atau bahkan lebih ya, di atas 40 tahun. Sedangkan istrinya ini usianya masih di bawah 40 tahun atau berada di usia yang produktif. Sedangkan kita tahu bahwa Kementerian Sosial melalui Ibu Trisma hari ini saat ini sedang gencar-gencarnya akan menghapus secara bertahap penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif atau usianya di bawah 40 tahun. Dan di bawah usia 40 tahun tersebut, ini akan diberikan beberapa bantuan ya, bantuan baru seperti misalnya bantuan modal usaha pena yang ditujukan bagi penerima bantuan sosial usia produktif yang memiliki rintisan usaha atau memiliki usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya. Nah, dengan kucuran bantuan tersebut, maka diharapkan KPM yang berusia produktif ini bisa memilih untuk mengajukan bantuan pena sehingga nantinya ketika sudah lolos untuk menerima bantuan sosial pena dengan modal usaha yang diberikan, KPM berusia produktif ini bisa lebih mandiri dan terlepas dari bantuan sosial sehingga nanti di jangka panjangnya penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ini tidak lagi bergantung atau mengandalkan bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah. Oke, seperti itu. Nah, dengan kasus suaminya usia 40 tahun atau lebih, tetapi istrinya ini masih di bawah 40 tahun atau berusia masih produktif dan masih memiliki komponen misalkan balita atau anak sekolah, pertanyaannya apakah KPM dengan kondisi tersebut ini akan dihapus atau tetap dihapus kepesertaannya karena melihat ya usia istri yang di bawah 40 tahun dan nama penerima bantuannya ini adalah nama istri. Seperti itu, di dalam satu kakak ada suami istri, tapi istrinya yang masuk di usia produktif sedangkan suaminya tidak. Apakah akan tetap dicoret dari kepesertaan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT? Oke, yang akan kita bahas pertama saya akan memberikan informasi kepada Anda. Untuk bantuan sosial, ya
Untuk bantuan sosial misalkan saya ambil contoh adalah bantuan PKH. Jika BPNT kan syaratnya hanya, prasejahtera lalu masuk ke DTKS dan dipilih oleh Kementerian Sosial. Lalu syaratnya tidak ada seperti syarat detail, seperti yang ada di dalam program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan PKH ini memiliki syarat tambahan, yaitu minimal harus memiliki salah satu dari ketiga komponen yang ada. Ada satu saja komponen yang dimiliki, misalkan anak balita ataupun anak SD, ini sudah masuk atau memenuhi syarat untuk bisa menerima bantuan PKH. Nah, perlu Anda ketahui di dalam program Keluarga Harapan, itu memang mayoritas yang tercantum sebagai pengurus atau penerima bantuan sosial adalah nama istrinya, ya, nama istri di dalam satu kakak. Itu kenapa? Karena kita tahu di zaman ketika Ibu Khofifah masih menjadi Menteri Sosial, beliau menginformasikan bahwa penunjukan ibu-ibu sebagai pengurus PKH atau penerima bantuan sosial PKH yang namanya ini tercantum ya sebagai penerima, ini ditujukan sebagai bentuk bahwa bantuan sosial yang disalurkan di ibu-ibu ini lebih efektif penggunaannya, karena ibu-ibu ini yang bertugas mengelola keuangan ya, terutama keuangan dari hasil bantuan sosial. Ya, ibu-ibu ini dipercaya untuk bisa mengelola bantuan sosial dengan harapan bisa diarahkan untuk keperluan anak sekolah, nutrisi ibu hamil, nutrisi balita, dan lain sebagainya. Dikhawatirkan jika nama yang tercantum adalah bapak-bapak, ini dikhawatirkan tidak dibelikan untuk kebutuhan komponen, ya, dikhawatirkan dibuat beli rokok dan lain sebagainya. Beda dengan BPNT ya, jika BPNT sendiri itu bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak yang menjadi pengurusnya. Tapi jika PKH ini harus ibu-ibu ya sebagai pengurus program Keluarga Harapan. Nah, ada kasus tertentu namanya penerimanya menjadi bapak-bapak ini karena memang ada kondisi tertentu di lapangan, misalnya ibunya meninggal dunia atau bapak-bapak ini intinya sebagai pengurus pengganti, jadi seperti itu. Nah, di dalam PKH sendiri ini hitungannya adalah basis keluarga, jadi namanya kan keluarga penerima manfaat atau KPM, maka yang dihitung ya keluarga. Jika di dalam satu kakak misalkan ibunya ini masih usia 35 tahun, tetapi suaminya ini misalkan sudah berusia 61 tahun misalkan, atau ibunya usia 39, suaminya usia 61 tahun, lalu ada anak SMA misalkan. Maka bantuan yang terhitung ini adalah anak SMA dan juga suaminya ini masuk bantuan untuk kategori lansia, yaitu 60 tahun. Nah, itu artinya apa? Untuk penentuan besar bantuan dan yang lain sebagainya, Kementerian Sosial untuk program Keluarga Harapan ini melihat basis satu kakak ya. Jadi semua kakak yang dihitung. Nah, jadi meskipun namanya adalah istri, maka otomatis suami atau anak di dalam satu kakak ini juga berpengaruh terhadap kelangsungan bantuan PKH. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan ya, bagaimana untuk kasus suami yang berusia 40 tahun ke atas, sudah 40 tahun dan istrinya ini masih berada di usia produktif atau di bawah 40 tahun, tapi kondisinya mereka ini masih memiliki komponen, entah itu balita, entah itu anak sekolah, dan lain sebagainya. Apakah akan tetap dicoret? Jawabannya adalah tidak akan dicoret. Mengapa? Karena di dalam satu KK ini sudah ada salah satu anggota rumah tangga atau ART yang sudah berusia di atas dari usia produktif. Nah, dalam hal ini adalah suaminya. Itu adalah basis untuk program Keluarga Harapan ya. Jadi selama Anda memiliki komponen dan salah satu anggota rumah tangga ini sudah berusia mencapai di atas 40 tahun, maka otomatis ini sudah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial ya. Jadi ketika suaminya di atas 40 tahun atau 40 tahun dan istrinya masih berusia produktif dan memiliki komponen, maka keluarga ini akan tetap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Jadi seperti itu ya kesimpulannya ya. Jadi bagi Anda yang bertanya-tanya apakah akan tetap dihapus, insya Allah tidak akan menjadi objek penghapusan atau tidak akan dicoret karena Anda yang ada ART-nya ini sudah di atas 40 tahun, maka Anda ini sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, kita tahu juga untuk objek yang dikecualikan ya yang akan dihapus adalah mereka-mereka yang berusia produktif tetapi di dalam satu kakak ini memiliki lanjut usia maupun disabilitas berat. Itu artinya ya penghitungannya tetap basis dalam satu kakak ya, termasuk jika suaminya tadi sudah 40 tahun, maka Anda tidak akan menjadi objek
untuk penghapusan bantuan sosial. Yang dimaksudkan yang akan dihapus secara perlahan adalah mereka-mereka yang di dalam satu kakaknya ini masih berusia produktif semua. Misalkan suaminya masih usia 35 tahun dan istrinya tentunya di bawah itu ya, atau sama-sama masih berusia produktif. Maka ini akan perlahan-lahan dihapus dari kepesertaan karena dianggap semuanya ini masih berusia produktif. Jadi hitungannya seperti itu dan basis di dalam DTKS juga seperti itu. Oke, semoga informasi ini jelas bagi Anda dan semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Dengan cara apa? Dengan cara bagikan video-video menarik dari channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.